Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi, pendamba kedamaian dan perdamaian. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, menjauhkan dengki di hati kita kepada sesama, menjauhkan dendam, diganti dengan cinta dan kasih sayang. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi juru damai di dunia ini. Kita lanjutkan belajar kita dalam berpuasa. Ada yang namanya makan sahur. Dan memang puasa itu bukan untuk menyiksa diri. Tapi puasa dalam irama. Puasa itu adalah dalam rangka kepatuhan atau patuh kepada Allah. Kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, makan dan minum dan seterusnya, karena Allah. Bukan untuk menyiksa diri, tidak. Sehingga di dalam puasa ada namanya buka dan ada yang namanya sahur. Bahkan sampai dikatakan dilarang, diharamkan namanya wisal. Wisal itu sambung. Puasa dari hari pertama, kedua nggak ada buka, nggak ada sahur, langsung sambung, nggak diperkenankan. Biarpun katanya, oh saya kuat, oh nggak begitu. Patuh, berbuka, kemudian sahur. Dan harus diketahui bahwasanya hukum makan sahur adalah sunnah. Hukum makan sahur adalah sunnah. Artinya dianjurkan. Tasaharu, makanlah kalian makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam makan sahur ini ada keberkahan. Berkah. Allah berikan, berkah Allah turunkan. Maka sebisa mungkin jangan sampai kita tidak makan sahur. Sampai dikatakan biarpun hanya seteguk air. Ada sebagian orang yang tidur memang lebih nikmat daripada makan sahur. Biarpun besok kerasa laparnya lebih lapar. Akan tapi kadang seperti itu. Tapi mohonlah kalau bisa disiapkan segelas air, biarpun hanya seteguk. Lalu tidur lagi, diniatkan untuk sahur. Sudah mendapatkan keberkahan. Yang tidak sahur, sah puasanya. Tapi yaitu kehilangan keberkahan makan sahur. Nah, ini indahnya di dalam beribadah, indahnya dalam Islam. Begitu juga bangun malam itu kan ada, dianjurkan. Maka disunnahkan kita, dianjurkan untuk bisa bangun malam, kita namanya qailulah. Qailulah adalah tidur sesaat di siang hari. Maka aneh itu adalah siang hari tidur sesaat, malamnya tidak bangun malam. Malam harinya sahur, siangnya nggak puasa, itu orang aneh. Maka yang tepat adalah siang hari puasa, kemudian malam harinya kita sahur. Dan waktu sahur itu adalah waktu boleh makan dari terbenamnya matahari waktu maghrib, itu adalah buka. Kemudian setelah itu masuk waktu isya hingga masuk waktu subuh. Nah, di saat waktu subuh tiba, maka saat itu sudah tidak ada lagi waktu makan sahur. Ukurannya bukan adzan. Ukurannya adalah masuk waktu subuh. Dan ini bisa dilihat dengan mata kepala. Misalnya kita tidak harus pakai alat. Kalau kita masuk pagi, waktu pagi menjelang pagi, kita bisa melihat di ufuk timur sana ada namanya fajar. Fajar shadiq itu adalah cerah jauh sebelum matahari terbit, ada cerah di ufuk timur. Itu namanya fajar shadiq. Maka fajar shadiq tiba itu artinya waktu subuh tiba. Dan di saat itulah kita nggak boleh makan lagi. Mulai puasa ya saat itu.
Sehingga yang namanya puasa itu kan menahan diri atau imsak, menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Dari waktu subuh tiba. Dalam hal ini kita bisa berpatokan dengan selebaran yang dibagikan oleh Kementerian Agama, itu sah, kita boleh berpatokan yang demikian. Semua itu don kira-kira. Sebab kalau kita harus melihat itu repot. Apalagi di saat ini ada sebagian kota yang terangnya selalu ke ufuk, ke langit, sehingga nggak bisa melihat kita. Cukup kita berpatokan itu sudah sah. Sehingga biasanya di Kementerian Agama itu ada selebaran, di Kementerian Agama lokal atau daerah itu kan ada waktu subuh adalah jam begini. Itulah saat kita mulai berpuasa. Cuman kadang ada tambahan catatan imsak. Lah imsak ini apa? Kan gitu. Ya jelas kita tahu dulu ya, bukan patokannya adzan. Ada orang adzannya terlambat, ngaco dong. Sudah subuh lewat satu jam baru adzan. Mungkin boleh makan sebelum adzan. Enggak. Ukuran dalam waktu subuh. Bukan adzan. Cuman idealnya, hendaknya adzan subuh itu ya waktu fajar shadiq tiba. Nah, kemudian kita lihat di sebagian penanggalan itu ada sebagian tanggalan atau selebaran-selebaran yang dibagi-bagi khususnya menjelang Ramadan. Ada situ adalah waktu subuh. Nah, itulah waktu kita mulai berpuasa. Kemudian ada tambahan imsak. Apa itu imsak? Kita jelaskan. Imsak menurut bahasa Arab adalah menahan diri. Artinya ini, imsak itu spesial, itu khas ciri Indonesia itu. Nggak ada di tempat lain. Kalau imsak secara fikih adalah menahan diri. Imsak itu artinya menahan diri dari hal yang membatalkan, itu definisi puasa itu namanya imsak. Cuman ada istilah di Indonesia yang sangat khusus, imsak maksudnya siap-siap. Siap-siap, makanya imsak itu bisa kasih waktu 10 menit. Ya mungkin baru makan biar sikat gigi. Sikat gigi, minum, selesai, baru siap-siap. Itu isyarat dari Nabi adalah ada sebetulnya istilah imsak yang ada di negeri kita itu. Cuman karena kebetulan diberi istilah imsak, seolah ada kerancuan dengan imsak definisi puasa. Padahal ini memang istilah lokal, gak ada masalah, sah-sah saja. Untuk mempersiapkan diri dalam berpuasa. Jadi habis makan kita bisa sikat gigi, bersih-bersih, baru setelah itu terdengar adzan. Bayangkan kalau kita lagi makan kerupuk rambak ya, lalu adzan, nggak bisa minum, kebingungan nanti. Makanya ada imsak, namanya imsak. Kalau kata imsak masih boleh makan dan minum, karena belum masuk waktu subuh. Kalau isyarat dari Nabi itu adalah imsak ini adalah 10.50 baca Al-Quran. Jadi gini, Nabi dalam hadis disebutkan bahwasanya antara waktu subuh dengan berakhirnya makan itu kurang lebihnya 50 menit, 50 ayat. Sebenarnya itu isyarat bahwasanya hendaknya kita bersiap-siap sebelum masuk subuh, sebelum waktu subuh tiba, dengan membersihkan diri dan sebagainya. Nah, waktu ini disebut namanya imsak. Jadi sah-sah saja, nggak usah kita meributkan istilah imsak. Bolehlah Anda ganti dengan istilah siap-siap, boleh, jaga-jaga, boleh. Hanya kebetulan istilah imsak kadang dipermasalahkan masalah ini. Jadi imsak istilah di Indonesia ini bukan imsak istilah fikih yang ada dalam buku-buku fikih. Jadi imsak mempersiapkan. Anda minum, ada sikat gigi, bersih-bersih, langsung dengar suara adzan, mulut sudah bersih. Enak puasa. Ini yang dimaksud dengan imsak. Kadang kita mendengarkan perselisihan. Ada orang senang selisih. Jadi kami jelaskan, nggak usah berselisih. Memang dianjurkan. Makanya, boleh makan sahur selagi kita yakin masih malam. Kalau sudah ada keraguan-keraguan, jangan. Nah itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk berpuasa. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari khilaf, selisih, dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Nuhibbukum fillahi, kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.